Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Ini adalah cara tepat Bapak Ibu untuk mendapatkan berbagai macam pengalaman, meningkatkan pemahaman dan membuka cakrawala dan wawasan sehingga konsep kita sebagai seorang pendidik itu tidak hanya menunaikan tugas sebagai guru, mengajar, namun juga kita terus meningkatkan, mengembangkan diri dan kompetensi diri. Alhamdulillah kita bertemu kembali di ruang meeting ini. Tentunya akan melanjutkan sesi yang kedua untuk melakukan presentasi hasil dari diskusi Bapak Ibu di pekan yang lalu terkait dengan modul 2.1. Mudah-mudahan tertuntaskan ya diskusi Bapak Ibu kemarin karena memang waktunya cukup leluasa. Kalau hari Jumat kita punya 2 hari space untuk mempersiapkan ya. Mudah-mudahan kematangan yang nanti akan Bapak Ibu sajikan sebagai produk presentasinya itu betul-betul mencerminkan bahwa kita di dalamnya itu sudah berkolaborasi, sudah mencari dan menggali pemahaman pengetahuan terkait dengan konteks dan konten yang ada di modul 2.1. Izin untuk menayangkan paparan. Baik Bapak Ibu, di hari ini ruang kolaborasi tetap masih di modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Di sesi yang kedua yaitu Bapak Ibu akan melakukan presentasi dan menyampaikan umpan balik bersama Bapak Ibu hebat, guru-guru yang berasal dari Kota Bekasi sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Mudah-mudahan selalu semangat dan tetap semangat terus menjalin kolaborasi dan terus meningkatkan potensi dan kompetensi diri. Seperti biasa juga Bapak Ibu di modul ini kita akan menghabiskan 135 menit ke depan untuk menuntaskan pemahaman Bapak Ibu dan cara kita untuk berkolaborasi. Sengaja ritme alur belajar yang disajikan dalam program guru penggerak ini berbagai macam model ya, ada belajar mandirinya, ada belajar yang difasilitasi, ada pemahaman pendalaman materi melalui elaborasi, dan Bapak Ibu juga bertemu dengan para pengajar praktik yang luar biasa. Ada Ibu Aini, mungkin ada Ibu Agung juga. Terima kasih Bu Aini dan Ibu Agung yang sudah membersamai selalu para pengajar yang hebat sehingga berada di titik kulminasi modul yang kelima ini. Kita sudah melewati setengah perjalanan Bapak Ibu ya. Semoga semakin ke ujung kecepatan lari kita dan semangat Bapak Ibu terus terkobarkan, dan itu akan menjadi sebuah cara kita untuk memaknai dari hadirnya kita di program guru penggerak ini. Identitas modul seperti yang paparan kemarin juga disampaikan, ada kompetensi lulusan yang ingin dituju, ada capaian umum modul dan capaian khususnya. Tentu ini yang perlu Bapak Ibu kuasai, yang perlu Bapak Ibu dalami kembali agar makna daripada kita mengkaji dan mengupas berbagai macam konten di dalam setiap modul itu betul-betul membekas, menjadikan referensi pemahaman kita dan menjadi brand sebagai seorang guru penggerak. Agendanya akan kita lalui dengan 4 tahap, dimulai dari pembukaan, kemudian presentasi kelompok, ada sesi tanya jawab dan penguatan, dan ada penutupnya.
durasi yang paling lama mudah-mudahan di 90 menit ini tercukupkan untuk bisa Bapak Ibu tuntaskan di 3 kelompok dalam menyajikan bahan presentasinya ya, sehingga saling mengisi, saling menguatkan dan saling memberikan hal-hal positif dari kelompok-kelompok di antara kelompok yang ada. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi presentasi, mungkin kita akan melakukan sesi doa dulu karena kita selalu bermohon kepada Allah apa yang kita lakukan sepanjang hari ini, sepanjang kegiatan ini itu diberkahi dan banyak memberikan manfaat. Mangga disilahkan kepada yang akan memandu, siapa? Silakan. Ayo, siapa? Pak Ibnu ya, mangga Pak Ibnu. Baik, terima kasih Bu Denti. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada kegiatan hari ini mendapatkan manfaat dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke fasilitator. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibnu atas bersedianya membantu doa. Mudah-mudahan dengan aminnya tadi Allah kabulkan segala harapan dan permohonan kita. Baik Bapak Ibu, mungkin berikutnya adalah kita selalu melakukan ice breaking. Sekarang Ibu persilahkan kepada Bapak Ibu yang mungkin punya ice breaking yang ingin sharing dengan teman-teman, boleh dari Bapak Ibu? Ada? Biasanya guru SD nih, Pak Ali ya Pak? Pak Ali itu SD ya, lupa Ibu. Ya. Halo? Atau siapa saja yang punya ice breaking mau sharing atau mau berbagi dengan teman-teman yang lain. Kan Bapak Ibu juga di kelas selalu memberikan ice breaking ya untuk, wah Pak Ali malah diminta ice breaking langsung lab. Mungkin jaringan kali. Bapak Ibu ada yang ingin? Siapa? Pak Suhandi atau Pak Dani? Punya kali ice breaking di kelasnya? Apa ya, langsung ya udah minggu depan atau pertemuan berikutnya nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu ya. Boleh silakan. Apa saja ice breaking, yang penting apa namanya? Oh, Pak Dinda, mangga Pak Dinda. Sip, ada yang mau. Baik, terima kasih Bu dikasih kesempatan. Ini SBK-nya sangat simpel aja ya, biar kita sama-sama bisa tersenyum ya. Mungkin tangan Bapak Ibu ke kamera semua. Tangan kanan, tangan kiri nih. Tangan kanan. Tangan kanan aja Bu, tangan kanan. Oke. Tangan kanan. Baik. Ini SBK-nya kita fokus kepada diri kita dan ucapan saya ya. Baik. Oke, kita putar-putar. Kita putar-putar lagi, ya. Lebih kencang lagi, lebih kencang lagi, lebih kencang lagi, lebih kencang, lebih kencang. Ya, selanjutnya pegang dagu. Oke, pada fokus ya. Oke. Ya, tenang, masih pemanasan. Pemanasan. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Lebih kencang, lebih kencang, lebih kencang lagi. Ya. Telinga. Siapa yang salah tuh? Yang mau pegang dagu nih telinganya. Dagu, Bu Ririn telinganya di dagu. Dagu. Oke, mungkin itu aja Bu. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya. Yang penting ketawa ya, yang penting senyum. Bu Ririn tidak apa-apa, salah. Nggak dikasih sanksi kan Mbak Dinda? Minum aqua Bu, biar fokus. Oh iya betul. Ini mah produk dong. Kurang kopi. Kurang kopi. Sama kurang healing. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Dinda, Pak Mulya yang sudah membuat tersenyum teman-teman. Ya, minggu depan atau pertemuan berikutnya tolong siapkan ya ice breaking dari Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan bahwa di kegiatan kita kali ini tujuannya sama seperti yang kemarin disampaikan pada saat sesi 1, bahwa Bapak Ibu nanti akan melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kan skenario yang mungkin sudah Bapak Ibu gali, dianalisis bagaimana kebutuhan belajarnya, bagaimana strategi pembelajarannya, ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi referensi Bapak Ibu untuk semakin kuat bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kesepakatan belajar ini pun selalu kita sajikan supaya lebih fasih Bapak Ibu dalam kegiatan kita, bahwa ada aturan-aturan main yang harus kita terapkan dan harus kita patuhi. Dan yang paling penting Bapak Ibu mengikuti kelas ini dengan perasaan yang gembira, bahagia, dan mudah-mudahan dengan hati yang bahagia tadi, ilmu yang kita peroleh, pemahaman yang kita dapatkan di hari ini itu melekat dan bisa menjadi referensi kita pada saat mengimplementasikannya di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, di aktivitas sesi yang kedua, Bapak Ibu nanti akan melakukan presentasi dan mendapatkan umpan balik, ya, atau memberikan umpan balik dari rekan-rekan kelompok yang lain agar menebalkan pemahaman terkait dengan bagaimana kita menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid itu betul-betul bisa terimplementasi. Petunjuk presentasinya Bapak Ibu, nanti masing-masing kelompok akan diberikan waktu maksimal 15 menit untuk presentasi. Kemudian Bapak Ibu silahkan tayang untuk yang kebagian untuk presentasi, dan seperti biasa ketika ada yang presentasi maka yang lain itu menyimak, kemudian mempersiapkan pertanyaan ataupun umpan balik, dan silahkan umpan balik yang terbaik yang Bapak Ibu berikan untuk yang membangun tentunya. Ini petunjuk untuk umpan baliknya, silahkan anggota kelompok memberikan umpan balik yang membangun secara lisan. Umpan balik satu dan yang lain diharapkan tidak mengulang, tetapi ditambahkan untuk kelengkapan, dan anggota kelompok lain juga diperkenankan mengajukan pertanyaan. Satu kelompok mendapatkan sesi waktu 30 menit totalnya, satu presentasi, satu umpan balik. Mudah-mudahan kita komit dengan 30 menit ini sehingga tidak melewati batas waktu yang sudah ditetapkan, disepakati. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan presentasi ini, sebentar. Seperti biasa, Ibu Sri, kenapa Ibu Sri? Izin Bu, Ya. Bu Anita. Oh udah masuk. Tadi Bu Anita kesulitan. Iya. Sudah Bu, maaf. Oke, baik. Selamat bergabung Bu Anita. Kesulitan ya. Kemudian Bu Ana. Iya Bu Nanti, mohon maaf Bu Nanti. Iya Ibu, tidak apa-apa. Oke. Baik Bapak Ibu, kelompok 1, 2, dan 3 mungkin penampilannya tidak berurut seperti biasa. Kita akan membagi sesuai dengan baling-baling yang yang sudah disiapkan agar semuanya siap. Sorry. Ya, baik Bapak Ibu, baling-baling ini akan saya putar untuk penampil pertama, ya, presentasi pertama. Oke, kelompok yang ketiga, ini untuk presentasi yang pertama. Oke. Kemudian presentasi yang kedua oleh kelompok mana nih? Kelompok 1 ya. Oke, presentasi kedua oleh kelompok 1, dan tentu kelompok 2 akan tampil di presentasi yang ketiga. Oke, baik. Menghemat waktu, silahkan untuk kelompok 3 melakukan paparan presentasi. Waktu dan ruang dipersilahkan.
Baik, mohon izin, ini harusnya yang jadi presenter adalah Pak Febri, Bu. Cuma Febri, kebetulan ya. Febri sedang berbenturan dengan kegiatan lain. Ya, jadi gimana Pak Suhandi? Siapa? Atau mau Bu Anita? Oke. Ibu Anita, bisa sepertinya. Dibantu share screen-nya ya, Pak Suhandi, Bu Dela. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Nenti Haryanti selaku fasilitator, Ibu Agung Rusiawati dan Ibu Aini selaku pengajar praktik, Bapak dan Ibu guru hebat CGP Angkatan 11 Kota Bekasi. Mohon izin, kami dari kelompok 3 ingin mengangkat tentang analisis pembelajaran kasus berdiferensiasi, khususnya untuk jenjang SMK. Oke, next. Ya, perkenalkan Bapak dan Ibu, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Bapak Suhandi, Ibu Della Hairani, saya sendiri Anita Damayanti, dan yang terakhir Bapak Febri Antonius. Sebentar Bu, jangan dulu dipindah. Tayangan tadi yang pertama boleh? Nah, yang ini, yang ada foto teman-teman. Ada foto. Nama ya, yang ada nama-namanya. Nah ini sebentar. Oke. Sip, enggak. Ya. Yang pertama, sesuai dengan kemarin tugas yang kemarin, Bapak dan Ibu, setelah kami berdiskusi kelompok 3 tentang kasus Pak Ceta. Nah, kami mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan kasus tersebut. Yang pertama, dari kasus Pak Ceta tersebut. Ada nggak ceritanya dulu? Siapa tahu kelompok lain tidak membaca. Oh, belum baca ya, Bu? Iya. Ada nggak Pak Suhandi? Di LMS-nya aja ditayangkan kalau tidak disiapkan di dalam tayangannya. Ya, baik, sebentar. Mangga Pak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah, tapi Bu Dela bisa besar. Oh ya? Gimana Pak? bisa diperbesar kecil, bet. Iya, Oh iya, kecil. sebentar. Yang plusnya itu kali ya. Itu untuk di zoom lagi, ditambahkan lagi, nggak bisa ya? Iya, nggak bisa Bu. Oh, udah. Kita coba ini. Lebih jelas kah? Iya, udah mendingan. Atau boleh saya bacakan saja ya Bu ya? Bu Anita izin saya bacakan skenario-nya. Iya, mangga. Baik.
Jadi Pak Ceta ini guru teknologi perkantoran di SMK. Rencananya mau melakukan pembelajaran tentang transaksi online untuk kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, pada saat merencanakan pembelajaran, Pak Ceta ini membuat tujuan pembelajaran yang akan dilakukan supaya murid-muridnya memahami ruang lingkup transaksi online-nya. Jadi lingkup transaksi online ini akan terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian transaksi online, manfaat online, dan jenis-jenis transaksi online. Karena ini kondisinya pada saat pandemi, pembelajarannya dilakukan secara daring. Jadi Pak Ceta memutuskan membuat sesi melalui Google Meet juga dilanjutkan dengan sesi WhatsApp grup kelas. Jadi skenario pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pak Ceta ini membuat sesi daring setelah melakukan pembukaan, berdoa, menanyakan perasaan murid, lalu Pak Ceta ini menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, Pak Ceta di daring ini menggunakan discovery learning. Jadi murid-muridnya akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri. Kemudian dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Langkah kedua, Pak Ceta menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi informatif. Jadi di situ ada juga tuh slide timeline-nya, kapan harus mengumpulkan, kapan harus mengerjakan, penjelasan dan menggambarkannya. Jadi Pak Ceta juga menjelaskan topik yang harus digali oleh murid secara mandiri di rumah adalah tentang ruang lingkup transaksi online yang terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat, dan jenis-jenis transaksi online. Setelah itu murid-murid bebas melakukan rangkuman dari informasi yang didapatkan, bisa poster, PPT, notebook, mind map. Jadi apa yang diinginkan oleh si murid-muridnya. Setelah itu di sesi online terakhir, Pak Ceta ini akan kembali ke ruang online, berbagi tentang informasi yang diperoleh anak-anaknya. Kemudian Pak Ceta akan memandu proses penarikan benang merah. Kemudian di akhir pertemuan daring, Pak Ceta memberikan waktu supaya siswanya ini nanti bertanya. Kalau misalnya nggak cukup waktunya, silakan murid-muridnya ini menghubungi via WhatsApp kelas kalau kebingungan. Kemudian untuk memudahkan murid-murid, slide presentasi ini dibagi juga di WhatsApp kelas. Nah, jadi Pak Ceta memantau lewat WhatsApp. Jadi selama proses memantau juga Pak Ceta ini sambil melaksanakan asesmen informal gitu ya. Ketika kemudian dia menemukan beberapa murid-muridnya masih ada yang miskonsepsi atau perlu bantuan, Pak Ceta kemudian menghubungi muridnya, bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Jadi nanti ada kelompok kecil ini, Pak Ceta kasih petunjuk ulang atau bantuan-bantuan pertanyaan untuk membantu murid-muridnya supaya mendapatkan pemahaman yang baik. Kalau tugas mandiri sudah selesai, anak-anaknya Pak Ceta akan bertemu Pak Ceta di sesi pertemuan daring selanjutnya. Jadi mereka akan berdiskusi, berbagi informasi, menarik kesimpulan. Setelah itu Pak Ceta akan minta murid-muridnya bekerja sama dalam kelompok. Nanti di tiap kelompok itu berdiskusi kembali, saling menguatkan pemahaman, membuat rangkuman topik transaksi online secara berkelompok dalam ragam bentuk. Jadi bisa poster, bisa PPT, bisa catatan, mind map, dan lain-lain. Ada juga rubrik penilaian yang diberikan oleh anak-anak supaya anak-anak ini lebih optimal pemahamannya terkait dengan transaksi online. Mungkin seperti itu lebih kurang kasusnya Bapak Ibu. Halo? Oke, saya lanjutkan Bu Dela ya. Enggak, Ibu. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, dari penjelasan kasus tentang Pak Ceta, seorang guru SMK tadi, ada beberapa pertanyaan yang kami diskusikan. Yang pertama adalah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Jawabannya adalah ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama adalah pemahaman yang kritis dan cermat.
di mana Pak Ceta berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid dengan mendorong mereka untuk memahami ruang lingkup transaksi tadi secara mandiri, kritis, dan cermat. Pembelajaran juga dirancang untuk dapat menggali informasi secara independen yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pengolahan informasi. Itu yang pertama. Jadi tentang cara berpikir anak supaya menjadi kritis dan cermat. Yang kedua adalah kebutuhan visualisasi dan kreativitas. Di situ murid disajikan tentang pemahaman mereka baik melalui poster, presentasi, mind map, dan lain-lain. Artinya ini memenuhi kebutuhan mereka untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti visual, kinestetik, maupun auditori. Yang ketiga adalah kebutuhan akan pembelajaran kolaboratif. Di bagian akhir skenario, murid diminta untuk bekerja dalam kelompok. Jadi terjadi saling aksi interaksi antar siswa ya Bapak Ibu untuk berbagi informasi dan membuat rangkuman pemahaman bersama. Jadi ini memenuhi kebutuhan untuk bekerja sama dan belajar dari rekan sebaya ataupun tutor teman sebaya. Jadi pembelajaran secara kolaboratif. Ada 3 Bapak Ibu. Berikutnya bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya. Di antara yang pertama adalah Pak Ceta melakukan observasi selama proses pembelajaran. Ya, itu terlihat pada saat proses belajar, baik melalui sesi daring Google Meet maupun ketika memantau murid melalui WhatsApp group. Dari sini, Pak Ceta dapat menilai jika ada murid yang kesulitan memahami materi, kemudian mengambil tindakan untuk mengatasi kebutuhan belajar mereka. Terlihat dari cara Pak Ceta membentuk kelompok kecil dan kelompok besar. Yang kedua adalah assessment informal. Pak Ceta melakukan asesmen informal selama sesi di diskusi WhatsApp group dan ketika murid berbagi pemahaman mereka. Yang ketiga, respon terhadap miskonsepsi. Memungkinkan untuk mengidentifikasi miskonsepsi dan kekurangan dalam pemahaman murid. Jadi guru bisa meluruskan. Beberapa murid-murid ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan. Sehingga Pak Ceta kemudian menghubungi murid tersebut, meminta mereka bertemu dalam unit-unit kecil secara daring. Tadi yang semula tadi grup-grup besar, ya ada kelompok besar, terus ada kelompok kecil-kecilnya lagi yang merupakan ciri dari diferensiasi. Seperti itu. Selanjutnya, oke. Pertanyaan besar yang kedua adalah apakah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan? Jawabannya, struktur tingkat dukungan strateginya yang pertama adalah beliau menggunakan strategi pembelajaran discovery learning. Karena Pak Ceta meminta murid-murid untuk menemukan informasinya sendiri secara mandiri sebelum berdiskusi. Ini memberi mereka kesempatan untuk belajar sesuai kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua, kelompok kecil untuk bantuan tambahan. Ketika Pak Ceta menemukan ada murid yang masih mengalami kesulitan terhadap materi tersebut, ia mengorganisir sesi kelompok kecil secara daring untuk memberikan bantuan lebih personal. Ini merupakan contoh diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar. Oke. Bagaimana kompleksitas atau tingkat kesulitan tugas untuk mengakomodasi murid dengan berbagai tingkat kesiapan di kelas. Fleksibilitas dalam penyampaian materi dan tugas. Murid dapat belajar dalam format daring melalui Google Meet dan WhatsApp, memberikan fleksibilitas dalam aksesibilitas dan metode pembelajaran. Jadi sesuai dengan bagaimana gaya belajar tadi Bapak Ibu, auditori, visual, dan kinestetik mereka. Selanjutnya, oke, sifat produk hasil belajar agar murid dapat menyesuaikan dengan minat mereka. Di sini kami berdiskusi, berkesimpulan bahwa Pak Ceta dalam proses pembelajarannya menggunakan hasil pembelajaran berbasis produk. Jadi pembelajaran diferensiasinya berbasis produk. Seperti kita ketahui ada 3 Bapak Ibu ciri pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berbasis konten atau isi materi, berbasis proses, dan berbasis produk. Nah, di situ terlihat ketika Bapak Ceta membiarkan muridnya mengekspresikan pemahaman mereka dalam berbagai bentuk hasil belajar, seperti poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Pak Ceta juga memfasilitasi diferensiasi berdasarkan minat dan kreativitas masing-masing murid.
Yang ketiga, pertanyaan besar yang ketiga adalah bagaimana cara guru tersebut melakukan penilaian. Jadi di sini terlihat bagaimana assessment of learning, di mana asesmennya secara informal di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Oke. Oke. Nah, bagaimana cara guru melakukan penilaiannya? Ya, pertama, tadi Pak Ceta menggunakan assessment as learning, di mana ia menggunakan assessment informal untuk mengukur perkembangan anak di dalam proses pembelajaran, baik melalui observasi langsung dalam sesi Google Meet maupun pemantauan di grup WhatsApp. Ia secara aktif juga memeriksa pemahaman murid dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Yang kedua, rubrik penilaiannya di akhir proses pembelajaran, Pak Ceta juga memberikan apa saja rubrik penilaian untuk mengukur sejauh mana pemahaman murid terhadap topik transaksi online tersebut. Ini juga membantu memastikan bahwa murid dapat mengoptimalkan hasil belajar mereka berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur. Oke. Cara guru melakukan penilaian tadi terlihat pada diskusi kelompok dan sharing, yaitu diskusi pada saat Google Meet dan sharing WhatsApp group. Selain asesmen informal, Pak Ceta juga menggunakan diskusi kelompok dan sharing sebagai bentuk penilaiannya. Murid dinilai berdasarkan bagaimana pemahaman mereka sehingga bisa menyampaikan informasi dan saling menguatkan pemahaman di dalam kelompok baik besar maupun kecil. Next. Nah, secara umum artinya kesimpulannya Pak Ceta mengadaptasi pembelajaran dengan baik dalam situasi daring, memberikan fleksibilitas dalam cara murid belajar, dan mengekspresikan pemahaman mereka, serta menyediakan bantuan tambahan saat dibutuhkan. Disinilah terjadi pembelajaran diferensiasi yang baik kalau menurut kelompok kami, sesuai dengan masa saat itu ya Bapak Ibu, masa di saat daring pandemi COVID. Oke, udah ya Pak Suwardi. Ya. Baik Bapak Ibu, itu mungkin paparan di kelompok 3 mengenai kasus yang terjadi di jenjang SMK, yaitu yang terjadi pada Pak Ceta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ambil alih Ibu Anita. Di sini saya akan coba untuk mungkin memimpin terlebih dahulu atau MC di sini ya. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, dipersilahkan. Pak Dani, baik Pak Dani, dipersilahkan Pak Dani. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar, Bapak. Ya. Mohon izin. Menanggapi dari presentasi kelompok 1, saya dari kelompok kedua mendapat tugas juga sebagai pemberi tanggapan. Untuk secara tampilan dan konten materinya sangat menarik. Kasus dari Pak Ceta ini kebetulan juga saya pernah ngajar di SMK. Kasus seperti ini juga sering banget saya temuin dulu. Kemudian mungkin saya mau menanggapi di bagian pertanyaan kedua, kalau tidak salah tadi strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan, pertanyaannya gitu ya Pak ya. Kalau tidak salah itu tadi, kalau tidak salah baca saya tadi, saya memantau itu tidak dicantumkan diferensiasi konten, proses atau produk, malah itu terjawab di pertanyaan yang ketiga kalau tidak salah. Kalau nggak salah saya dengar, mohon maaf. Terus mungkin sekaligus nanya Pak, ya boleh nggak Pak sekaligus nanya Pak? Penasaran juga soalnya. Perihal tadi rubrik penilaiannya tentang berdiferensi tadi, mungkin ada contoh konkretnya nggak gitu Pak? Terima kasih Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Dani. Tadi atas tanggapannya mengenai berdiferensiasi tadi ya. Tadi Ibu Anita menjelaskan untuk
macam-macam berdiferensiasinya saja ya, akan tetapi tidak dimunculkan di situ berdiferensiasi apa gitu ya. Tadi yang sudah disampaikan sama Bu Anita ada konten, proses, dan yang kita diskusikan di situ adalah produk. Nah, baik, untuk mengenai pertanyaannya, yaitu tadi apakah ada contoh konkret dari penilaian itu sendiri Pak ya, di kasus Ya, Paceta? rubrik penilaiannya gitu. Oke, baik. Rubrik. Ibu Dela bisa dibantu untuk menjawab? Ya, baik. Izin menjawab Bapak Ibu. Yang pertama, terima kasih Pak Dani atas tanggapannya. Ada mungkin tidak dicantumkan diferensiasi konten, proses, produk. Ya mohon maaf, memang tidak dijabarkan secara jelas. Tapi kalau tadi sudah disampaikan sama Bu Anita, ini sudah terlihat di kontennya Paceta ya. Jadi kalau diferensiasi konten sendiri, ini Paceta kan sudah berusaha untuk membuat media online walaupun terbatas karena memang kondisinya adalah pandemi. Jadi diferensiasi kontennya sendiri kan ada dua ya, ada Google Meet, ada grup WhatsApp kelas. Kemudian kalau ada anak yang tidak mengerti, Google Meet-nya ini juga terbagi jadi dua. Ada Google Meet yang besar, ada Google Meet lanjutan bagi anak-anak yang mungkin interaksinya kurang di grup WhatsApp kelas. Nah, kalau untuk diferensiasi proses ya seperti tadi, prosesnya kalau kami sih menilai Paceta ini sudah sangat bagus. Jadi ada proses untuk menjelaskan dulu di awal gitu ya. Ini juga sangat terstruktur, ada materi, ada proses discovery learning, ada proses penguatan, kemudian kembali ke grup WhatsApp, ditunggu apakah di grup WhatsApp ini ada assessment informal yang dilakukan oleh Paceta. Kemudian kalau anak-anaknya memang kurang terlibat, ada lagi proses untuk kerja kelompok kecil ya. Jadi ini kan sudah berbeda-beda ya prosesnya. Kemudian kalau untuk produk mungkin tidak dicantumkan, tapi sudah terlihat dari kata-kata bahwa produk yang dihasilkan atau tugas dari pembelajaran Paceta itu bisa dikumpulkan dalam bentuk PPT, catatan, video, seperti itu Pak. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, Paceta ini sudah sangat baik dalam menerapkan diferensiasi pembelajaran. Kemudian untuk rubrik penilaian, apakah ada contoh konkretnya? Tidak ada Pak. Ini kebetulan Pacetanya nggak ngasih nih ya rubrik penilaiannya ke kita gitu ya. Mungkin saya juga penasaran nih. Kalau boleh, saya juga pengen nih lihat lesson plan-nya karena bagus sekali ini Paceta. Gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Ibu Dela yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Dani. Bagaimana Pak Dani? Ada tanggapan? Ya, betul sekali. Memang saya sendiri juga penasaran tadi ketika ada kata-kata rubrik penilaian itu, saya sebenarnya langsung terpancing penasaran. Ada nggak sih contoh konkret rubrik penilaian pembelajaran berdiferensiasi itu? Jujur aja makanya tadi saya sempat nanya itu. Terus Bu, mungkin satu lagi Bu yang tanggapan tadi yang Ibu mengatakan kelompok kecil itu didiferensiasi proses ya. Saya pengen apa sih menyamakan persepsi. Menurut Ibu sendiri dan kelompok satu ini, kelompok kecil ini dibentuk berdasarkan, maksud saya, apakah heterogen apa homogen? Maksud saya di dalam satu kelompok kecil itu apakah ada anak yang nilainya kemampuannya low, kemudian middle sama high, atau campur apa satu gitu, low semua kelompok kecil itu. Ini sedikit diskusi yang tadi siang juga saya sempat bicarakan sama teman saya sih. Terima kasih Bu. Baik Pak, izin share screen yang ini ya Pak ya. Jadi mengambil artikel, Pak Suhandi maaf boleh langsung. Ngomong, nggak apa-apa Bu Dela, silakan ya, nggak apa-apa. Punten Mbak. Ya, jadi kalau kita lihat dari artikelnya sendiri ya di sini nih, saat proses memantau ada asesmen informal. Jadi ada miskonsepsi beberapa murid yang masih miskonsepsi. Jadi memang tidak menilai, Paceta ini tidak menilai dari kemampuan, tapi semacam asesmen atau pemantauan saja berdasarkan penilaian beliau terhadap berjalannya grup WhatsApp tersebut.
Ya memang kalau untuk berdiferensiasi proses gitu ya, ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa dilakukan oleh guru. Mungkin kalau Pak Ceta ini melihatnya dari anak-anak yang pengertiannya masih belum tepat gitu ya menurut beliau. Bukan siapa yang pintar, siapa yang enggak gitu ya. Jadi miskonsepsi saja. Memang ini kalau dilihat dari struktur Pak Ceta ini sudah sangat bagus. Kelemahannya tuh satu. Ini dilakukan secara online. Yang namanya dilakukan secara online pasti ada faktor-faktor lain yang mungkin tidak bisa diakses gitu Pak, seperti jaringan internet, perangkat, kayak gitu-gitu kan tidak kelihatan ya Pak ya. Jadi Pak Ceta ini mungkin ada anak yang konsepnya sudah paham, tapi dimasukkan ke kelompok kecil karena mungkin di grup WhatsApp-nya itu belum terlihat memahami. Nah, belum memahami ini kan terkendala sama perangkat dan yang lain-lain. Nah, itu kan di luar dari pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Itu kan teknis di lapangan. Mungkin seperti itu Pak. Kalau kesimpulannya adalah pengelompokan untuk pembelajaran diferensiasi ini tergantung dari pertimbangan guru masing-masing sesuai dengan keadaan kelasnya. Guru memang sebaiknya menentukan proses terbaik yang menurut guru tersebut bisa lakukan untuk memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi proses. Kurang lebih mungkin itu Bapak Ibu, mangga jika ada yang ingin menambahkan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Dela. Luar biasa. Luar biasa, mantap. Ada nih, masih ada. Mantap Pak. Mantap. Keren. Terima kasih Pak. Baik, Pak Dani, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Oke, Ibu Sri. Ibu Sri dipersilahkan untuk bertanya atau menanggapi. Baik, terima kasih Pak Suhandi dan kelompok 3 ya yang sudah presentasi. Tadi dari langsung aja ya, pertanyaan pertama yaitu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Nah tadi dari kelompok 3 menjawab kebutuhan yang berusaha dipenuhi itu antara lain adalah pemahaman kritis dan cermat, kemudian kebutuhan visualisasi, kemudian kebutuhan akan pembelajaran kolaboratif. Nah, sementara kemarin yang kita pelajari berdasarkan dari Tomlinson ya Bapak Ibu, ada kebutuhan belajar murid yang bisa dikategorikan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan murid, kesiapan belajar atau readiness, kemudian minat belajar dan profil belajar murid. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana apa kaitannya gitu, Bapak Ibu, dari kebutuhan yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 dengan aspek kebutuhan belajar murid dari Tomlinson? Maksudnya mohon untuk diberikan keterkaitannya di mana, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri. Berarti di sini sama-sama yang Ibu Sri tanyakan adalah apa kaitannya dengan aspek yang sudah kita sampaikan dengan aspek dari Bapak Tomlinson tadi ya? Oke, siap. Dari kelompok 3 mungkin di sini ada yang ingin menjawab terlebih dahulu, Bu Dela, Bu Anita, atau Pak Febri. Baik, izin menjawab ya Bapak Ibu. Mungkin nanti Pak Febri, Bu Anita, atau mungkin Pak Suhandi, atau mungkin teman-teman yang lain bisa nambahin ya.
Memang kalau untuk teori dari Tomlinson ini ada kesiapan murid, ada minat belajar dan profil belajar murid ya Bu Sri ya. Nah terus kenapa nih kelompok 3 kok nggak ada gitu ya penulisan kesiapan murid, minat belajar dan profil belajar murid. Nah sepemahaman kami kalau kesiapan murid itu kami langsung menerapkan bahwa yang murid ini butuh pemahaman yang kritis dan cermat. Jadi dari kesiapan murid belajar sendiri kan Pak Ceta ini sudah mempersiapkan materi seperti PPT gitu ya, seperti grup WhatsApp. Nah, kesiapan muridnya ini memang difasilitasi dengan tools yang seperti itu. Tapi menurut pemahaman kami kalau dari proses pembelajaran berarti pemahaman kritis dan cermat ini termasuk dengan kesiapan murid belajar. Pasti ada alasannya Pak Ceta ini sampai memilih discovery learning untuk proses pembelajarannya untuk memahami transaksi online tersebut. Jadi analisis Pak Ceta untuk pembelajaran tersebut itu adalah hasil dari analisis kesiapan murid belajar yang dilakukan oleh Pak Ceta. Kemudian minat belajar dan minat belajar ini kan tadi juga Pak Ceta sudah menyiapkan beberapa materi ya yang beragam dan proses untuk belajar. Nah, kebutuhan visualisasi itu kami kira cocok untuk bagian minat belajar dari proses pembelajaran diferensiasi. Dan profil belajar murid ini juga adalah ada kebutuhan belajar kolaboratif. Nah, ini yang kami masukkan ke dalam profil belajar murid. Memang belum sempurna, Ibu. Terima kasih masukannya. Barangkali nanti ke depan kami bisa memperbaiki PowerPoint-nya agar ini kesiapan murid belajar, minat belajar, dan profil belajar murid ini akan lebih tampak ya di PPT kami. Mungkin kurang lebih itu, Ibu. Oh ya, baik Bu Dela ya, sudah cukup jelas tadi penjelasannya ya dari materi itu mengarah ke kesiapan belajar murid, kemudian materi dan proses itu ke minat ya, dan profil belajar itu dari yang kebutuhan kolaborasi ya Bu ya. Ya betul. Oke, siap. Makasih Bu Dela. Sama-sama Ibu. Gimana Pak Suhandi? Sudah 16.34, kita cuma dapat waktu setengah jam tadi loh. Baik, sepertinya waktu kita sudah cukup pas ya, kurang lebih 30 menit. Dan kita jangan sampai melewati batas itu karena masih ada 2 kelompok di belakang. Ya. Baik Bapak Ibu, guru hebat, terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Fasilitator dan Ibu PP yang sudah memberikan waktunya untuk kelompok kami mempresentasikan dalam kasus Pak Ceta di kasus SMK. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus lagi untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya, mengangkat kasus atau skenario untuk jenjang SMK ya, dengan tokoh di situ adalah Pak Ceta. Luar biasa paparannya. Mungkin apa yang tadi ditayangkan itu adalah hasil pengembangan ya. Konsep dasar dari modul 2.1 ini adalah tentang kebutuhan belajar, 3 aspek kebutuhan belajar dan pembelajaran diferensiasi dengan strateginya gitu ya. Tapi di kelompok 3 mengembangkan dari konteks kebutuhan belajar tadi dengan turunan dari kesiapan belajar, minat belajar sampai ke profil belajarnya. Oke. Yang dihadirkan oleh seorang Pak Ceta di sekolah menengah kejuruan ini tentu sesuai dengan pola yang ingin dihadirkan, dasarnya di dalam implementasi pembelajaran diferensiasi. Tentu untuk bisa menghadirkan kelas pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru itu harus mempersiapkan data-data dulu ya, analisis data murid-murid yang ada di kelas tersebut. Maka guru akan bisa memberikan sebuah layanan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan tadi, kebutuhan belajar siswa. Ada 3 bentuk kebutuhan yang perlu kita gali ya berdasarkan
data yang dimiliki oleh kelas tersebut dari siswa-siswa atau murid-muridnya, yaitu tentang kesiapan belajar muridnya, readiness-nya itu seperti apa. Jadi kalau kita menyetel sebuah tombol equalizer ya untuk menghadirkan sebuah bunyi ataupun nada yang sesuai, suara yang ideal, tidak ada dengung atau tidak ada song yang atau back song yang kurang baik, maka itu di setel pergeseran dari tombol-tombol equalizer. Ini pun sama di kelas, Bapak Ibu akan memetakan kesiapan belajar murid kita di level mana di akan pembelajaran yang akan kita hadirkan. Apakah kelas itu memiliki perspektif equalizer-nya di dasar, atau dia sudah harus berada di proses perubahan atau transformasi. Atau ada juga di kelas ini harus diberikan dulu pemahaman dan kesiapan belajar mereka itu di konkret misalkan, atau di nyata, atau di yang terlihat, kemudian apakah di kondisi yang abstrak. Ini juga harus kita petakan ya, kesiapan belajar mereka. Atau kelas ini harus dari mulai yang sederhana dulu, misalkan jenjang SD ya, untuk menghadirkan data kesiapan belajar mungkin harus dari kondisi yang sederhana, atau ada juga kelas yang memang sudah bisa di kondisi yang kompleks. Nah, tombol-tombol ini perlu dipetakan sebagai bentuk data kita untuk membelajarkan mereka dengan kesiapan belajar yang memang dimiliki oleh murid-murid kita. Dan kemudian bagaimana pula pemetaan kita terkait dengan minat belajar mereka. Apakah minat individu ataupun kondisional ya, itu perlu kita petakan supaya dasar daripada pemberian menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi itu betul-betul bermakna dan memenuhi kebutuhan belajar mereka. Dan yang paling penting Bapak Ibu itu adalah profil belajar. Yang kemarin disampaikan bahwa miskonsepsi dari implementasi pembelajaran diferensiasi, kita kadang hanya menerapkan satu profil saja, yaitu gaya belajar. Gaya belajar yang akan menjadi concern para guru saat pertama kali implementasi pembelajaran diferensiasi itu hanya di ranah gaya belajar. Apakah auditori, apakah visualisasi, atau kinestetik. Padahal di profil belajar itu banyak komponen lain yang bisa kita jadikan sebagai landasan pemetaan murid-murid kita saat mereka butuh dibelajarkan dengan pembelajaran diferensiasi. Ya. Tidak hanya tadi gaya belajar, tetapi lingkungan belajar pun, misalkan sekolahan Bapak Ibu itu ada di areal yang cukup ramai dengan bunyi klakson kendaraan, dengan kondisi hilir mudik kendaraan yang sangat ramai, sehingga kondisi bising ini memungkinkan nggak menghadirkan sebuah profil belajar yang berbeda dengan kondisi belajar yang hening, yang tenang gitu ya. Jadi itu pun harus menjadi dasar kita untuk menghadirkan sebuah kelas pembelajaran berdiferensiasi. Atau bagaimana pengaruh budaya di lingkungan sekolah tersebut. Itu juga perlu menjadi landasan kita untuk mengukur profil belajar murid kita. Dan bagaimana kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh murid kita pun itu harus menjadi dasar untuk melihat profil belajar mereka. Jadi 3 komponen aspek kebutuhan belajar murid kita itu perlu menjadi dasar dan landasan kita untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Sehingga strategi apa yang akan kita hadirkan di kelas tersebut dari 3 strategi yang tadi sudah dijelaskan mungkin ya di akhir dari paparannya, ada 3 strategi, apakah kontennya, ataukah prosesnya, ataukah produknya. Apakah harus seluruhnya ketiga-tiganya dari strategi itu perlu ditanamkan atau perlu diterapkan? Tidak harus ketiga-tiganya sekaligus, Bapak Ibu bisa mengcombine ketiga tersebut, bisa satu saja atau bisa 2 varian, misalkan konten dengan proses atau konten dengan produk gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan terdistract dengan harus ketiga strategi itu yang kita terapkan. Tapi yang penting bagaimana setelah kita membaca kebutuhan belajar murid itu di strategi itu bisa kita kuatkan. Tadi Pak Ceta sudah mampu menghadirkan proses pembelajaran diferensiasi mungkin dari paparan kelompok 3 itu mulai dari diferensiasi konten ya, dari diferensi konten itu juga sudah muncul bahwa
murid-muridnya itu dibelajarkan dengan material yang berbeda-beda, ya, dengan cara menyajikan pembelajaran yang berbeda-beda. Walaupun daring, walaupun tidak bertatap wajah, tetapi Pak Ceta mampu menghadirkan kelas yang memberikan satu pemaknaan pembelajaran yang cukup baik. Begitupun pada saat proses tadi, pada saat adanya kelas atau siswa yang masih miskonsepsi terhadap pemahaman yang sudah disampaikan atau sudah di-sharingkan oleh Pak Ceta, ya karena ada bahan paparan segala macam, itu ada kelas pendampingan dengan kelas-kelas kecil supaya miskonsepsi itu semakin menipis dan mengecil sehingga pemahaman siswa-siswi yang memang memiliki data yang dikolektif oleh Pak Ceta itu perlu adanya penguatan terhadap miskonsepsi tersebut sehingga tidak ada lagi pemahaman dualisme, ya, sehingga apa yang menjadi harapan dari proses yang akan diberlakukan itu betul-betul menghadirkan sebuah pemahaman yang bukan heterogen, homogen, ya, pemahaman yang hampir homogen. Kemudian juga di produk juga Pak Ceta memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk membuat ataupun menghasilkan karya. Artinya di 3 strategi pembelajaran diferensiasi oleh Pak Ceta itu sudah dihadirkan, sehingga di sana betul kebutuhan belajar siswa itu terfasilitasi. Intinya begitu, ya, bahwa di sini model Pak Ceta dalam skenario menjadi rujukan kita bahwa sesederhana mungkin, ya, secara pemahaman teoritisnya, sesederhana itu pelaksanaan pembelajaran diferensiasi bisa kita terapkan gitu. Tidak terfokus dan terpatok oleh 3 strategi, tetapi kita bisa mengcombine ketiganya sesuai dengan kondisional dan sesuai dengan kedalaman materi misalkan saja ataupun bahan yang akan kita jadikan sebagai pembelajaran yang basisnya konten, proses ataupun produk. Oke, terima kasih. Mungkin itu ulasan dari kelompok 3 hasil paparannya dengan skenario dari SMK yang ditokohkan oleh Pak Ceta. Terima kasih. Mungkin berikutnya kepada kelompok 1, ya, untuk paparan yang kedua. Disilakan. Mohon maaf, Ibu sambil izin sholat, ya, belum sholat. Cek. Halo. Ya, jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat dan luar biasa, izinkan saya memandu acara yang kedua, memandu presentasi di kelompok 1. Saya sebagai MC ingin mengutarakan isi hati melalui hantu, boleh? Bapak dan Ibu. Boleh, Pak. Silakan. Boleh, Pak Ali. Boleh, Pak Ali. Ya, cakep. Yuk, lanjut. Belum. Ini cuma suara di saya suara berbayang, kayak jaringannya enggak ini ya, kurang stabil di saya ini. Suaranya berbayang, tapi mudah-mudahan hantunya naik perahu menelusuri salju. Cakep. Sampai di ujung, sampai dijemput cahaya. Cakep. Ya. Kembali berjumpa dengan kami kelompok 1. Cakep. Mari kita mulai presentasi dengan penuh semangat dan ceria. Ya, baik Bapak dan Ibu, untuk presentasi hari ini insya Allah kita akan membawakan materi atau studi kasus dari SMP yang mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum itu, saya perkenalkan, saya dari kelompok 1, saya Ali Ahmad Tijani, ada Ibu Ririn Rohmah, Bapak Ibnu Edi Wono, dan Ibu Dia Fauziah. Kami dari kelompok 1 ingin coba membedah dari studi kasus SMP ya,
kelas SMP yang nanti mungkin dijelaskan secara rinci oleh Ibu Diah Fauziah. Kepada Ibu Diah, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bu Nenti Haryanti sebagai fasilitator, yang terhormat Bu Agung dan Bu Aini ya sebagai pengajar praktik, dan juga teman-teman CGP Angkatan 11. Izinkan saya share screen ya berkaitan dengan analisis skenario pembelajaran. Iya, sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu? Sudah. Oke, terima kasih ya. Kelompok 1 akan mencoba memaparkan analisis skenario pembelajaran. Di sini kita mengambil skenario SMP. Ya. Ya, kita kelompoknya tadi sudah disebutkan oleh Pak Ali ya. Ada Pak Ibnu Ediono, Bu Ririn, Rohmah, Pak Ali Ahmad Atijani, dan saya sendiri Diah Fauziah. Nah, analisis ini ya, analisis skenario pembelajaran ini situasi yang ketiga ya. Jadi ini menceritakan seorang guru namanya Pak Dudidam. Nah, seperti lagu Dudidam ya. Ya seperti itulah. Jadi beliau menyampaikan pembelajaran ya mengenai materinya tentang iklan ya. Di sini harapannya tujuan pembelajarannya adalah murid-muridnya dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Ini harapan dari Pak Dudidam. Nah, skenarionya itu ada kurang lebih 7 skenario. Yang pertama itu adalah di sini diskusi kelas besar terlebih dahulu di awal pembelajaran. Pak Dudidam itu yang melakukan menyampaikan ya beberapa pertanyaan pemandu ya. Di sini seperti mungkin kita kalimat pemantik mungkin ya. Di sini ada beberapa kata-katanya yaitu yang termasuk di antaranya apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, dan seterusnya. Jadi intinya Pak Dudam ini melakukan memantik dulu ya, memantik murid-murid ya untuk sebelum masuk ke pembelajaran tentang iklan. Lalu yang kedua itu ada kerja individu, pasangan, dan kelompok kecil ya, atau kelompok kecil. Jadi di sini kita tes lanjut ya Bapak Ibu. Di sini Pak Dudam ini meminta murid melakukan kegiatan tulis, jadi mereka berbagi dengan pasangan, lalu pasangannya akan berbagi juga dengan pasangan lain, lalu secara individu murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Nah, di sini mereka berbagi apa yang dituliskan dengan pasangannya, lalu dengan pasangan yang lain. Mereka berbagi itu, dan di sini menambahkan pendapatnya masing-masing. Gitu ya. Ini secara berpasangan tentunya. Lalu setelah itu Pak Dudam melakukan diskusi lagi dengan seluruh kelas ya, menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Lalu membahasnya dengan menekankan target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Nah, skenario yang selanjutnya yaitu kerja kelompok kecil. Di sini murid diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Nah, di sini setiap kelompok akan diberikan kertas, lalu nah ini ada setiap lembar kertas ada grafik ya, di chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan. Ini di sini dijelaskannya itu jenis iklannya apa saja yang mau dituliskan gitu, misalnya apa radio, TV, internet, dan lain-lain. Lalu di setiap kelompok itu akan melakukan brainstorming ya, mencatat kelebihan dan kekurangan jenis iklan. Jadi seperti berpindah-pindah, seperti mungkin kalau saya tangkap seperti jigsaw ya, pelajaran model jigsaw. Jadi menggunakan di sini ya, yaitu ya dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru. Jadi mereka berpindah-pindah seperti itu dan memberikan pendapatnya di setiap iklan yang kelompok itu buat.
gitu, seperti itu. Lalu yang selanjutnya Pak Didam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Nah, di sini memfasilitasi diskusi untuk memperjelas, memperluas pemahaman konsep seperti ya tadi target audiens, kejelasan pesan, penggunaan fitur, kebahasan, dan desain gitu ya, seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Yang kelima di sini, nah ini Pak Dudam memberikan tugas individu, ya. Nah, ia membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Ya, di sini dijelaskannya seperti itu. Lalu yang keenam, nah di sini, nah ini Pak Dudam menetapkan skenario yang berjenjang. Jadi ada skenario yang bersifat lebih konkret terstruktur, ya. Ada yang kurang struktur dan lebih terbuka. Lalu ada skenario bersifat konseptual dan membutuhkan riset. Gitu. Lalu yang selanjutnya, nah di sini yang ketujuh, Pak Dudam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Jadi mereka diminta untuk memilih gitu ya, apakah mereka lebih di tempat yang tenang, dekat teman yang memudahkan bertanya, dan lain-lain seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke pertanyaannya. Yang pertama, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Di sini saya memberikan definisi terlebih dahulu ya. Jadi kesiapan belajar yaitu ya kebutuhan murid itu diantaranya kesiapan belajar. Jadi di sini diharapkan guru bisa mengetahui tingkat kesiapan belajar gitu ya di dalam pembelajaran di kelasnya ya. Jadi apakah mereka dapat menguasai khususnya materi yang sebelumnya atau materi yang baru. Lalu minat, di sini kecenderungan murid ya untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu, ya intinya apa yang mereka suka lah seperti itu. Lalu yang selanjutnya profil belajar. Di sini profil belajar ada 4 ya. Jadi tujuan itu mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan belajar. Di antaranya preferensi terhadap lingkungan belajar. Contohnya mereka ingin belajar tuh lebih mungkin sukanya di tempat tenang atau ada yang lebih suka di tempat yang ramai dan lain-lain. Lalu pengaruh budaya, lingkungan, ya. Lalu yang selanjutnya preferensi gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Ada 8 kecerdasan ya Bapak Ibu, spasial dan lain-lain. Nah, yang pertanyaan jawabannya menurut kami yang pertama itu adalah kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudam, yaitu yang pertama kesiapan belajar. Ini dilihat dari poin pertama. Ini bisa dilihat. Nah, ini pertanyaan pemandu menurut kami termasuk kesiapan belajar. Itu ya. Lalu kesiapan belajar apa lagi? Yang selanjutnya yang keenam. Di sini bisa dilihat ada 3 skenario. Ini sesuai dengan Tomlinson ya, yang mengadaptasi tingkat kesiapan murid menggunakan equalizer ya. Jadi Pak Dudam itu menggunakan konkret terstruktur. Jadi dibagi 3 skenario nih gitu, untuk memberikan atau memberikan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Lalu yang kedua minat. Jadi apa nih kebutuhan belajar yang terlihat ya dipenuhi oleh Pak Dudam. Yang pertama itu, nah ini menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Nah ini menarik bagi merekanya gitu ya. Jadi Pak Dudam mencoba untuk memunculkan minat mereka. Lalu yang selanjutnya, nah ini. Jadi jenis iklan tertentu, jadi mereka bebas memilih jenis iklan. Jadi tidak harus salah satunya, misalnya harus radio aja atau TV, tidak seperti itu. Lalu minat lain, ya ini ya pemilihan judul, teks, gambar, dan ini juga mereka bisa memilih. Lalu minat yang selanjutnya, yang ini ya. Nah ini membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Nah, profil belajar yang ketiga itu profil belajar ya. Terlihatnya dari mana? Yang dari yang ketujuh ya. Nah, skenario yang ketujuh di sini Pak Dudam mendorong untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar. Ini termasuk preferensi lingkungan ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini ringkasannya ya. Kesiapan belajar. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yang pertama itu ya tadi poin 1 dan 6 melihat kemampuan muridnya dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, termasuk ada skenario tadi juga. Lalu yang selanjutnya minat ya, mereka intinya bisa memilih gitu
iklan yang menarik bagi mereka gitu, baik berupa teks, gambar dan lain-lain. Lalu profil belajar ini memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar mereka, ya seperti itu. Nah, strateginya apa saja? Strateginya kalau menurut kami ini definisinya saya jabarkan ya. Ada diferensiasi konten ya. Jadi di sini guru membedakan konten yang akan disampaikan kepada siswa. Lalu yang kedua, diferensiasi proses, membedakan proses belajar dengan menggunakan strategi yang berbeda sesuai dengan kecenderungan perorangan ataupun dalam kelas. Lalu yang selanjutnya produk itu intinya mereka akan menghasilkan apa nih yang ya tentunya yang mereka kuasai gitu ya. Nah, menurut kami yang pertama itu terlihat dari yang munculnya strategi diferensiasi proses. Terlihat dari apa? Di sini ada nih, Pak Dudidam mendorong murid untuk melakukan kegiatan diskusi dalam kelompok kecil. Lalu kembali ke kelompok besar, ada 2 kali skenario ya seperti itu. Nah, di sini juga ada memfasilitasi kerja individu atau pasangan. Jadi berinteraksi, berbagi pemahaman dengan yang lain. Lalu di sini Pak Dudam juga meminta menuliskan 3 sampai 5 iklan yang menarik bagi murid. Seperti itu ya prosesnya, ada yang berpasangan, ada yang berkelompok maupun individu seperti itu. Dan di sini ada perbedaan tugas individu sesuai dengan kemampuan murid. Itu proses. Lalu yang selanjutnya konten. Di sini konten kalau menurut kami ya ini ya tadi ya ada 3 skenario ya yang disiapkan oleh Pak Dudidam gitu ya. Untuk mengetahui ya, jadi sini skenario tugas sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan tersebut untuk mengetahui apa. Nah ini bersifat lebih konkret, terstruktur. Lalu yang kedua kurang struktur dan lebih terbuka, dan yang ketiga konseptual. Dan selanjutnya di sini contohnya ya ini ya menyediakan berbagai jenis iklan radio, TV dan lain-lain. Lalu diferensiasi produk. Ya, si Pak Dudam juga melakukan strategi ini diantaranya yaitu memberikan tugas individu sesuai dengan kemampuan muridnya. Ya di sini lalu membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan muridnya. Nah, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, penilaian menurut kami sebenarnya ada 3 ya. Cuma di sini kami melihat 2 yang dilakukan oleh Pak Dudidam. Yang pertama itu adalah assessment for learning. Menurut kami ini penjelasannya ya. Jadi assessment for learning itu dilakukan bersama dengan berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, intinya gunanya untuk apa? Dasar perbaikan proses belajar mengajar. Nah, di sini kalau kita lihat, kami lihat itu di pertanyaan pemandu itu sudah terlihat gitu ya, termasuk assessment for learning kalau menurut kami gitu ya. Jadi untuk mendeteksi ini kira-kira mereka udah pahamnya sampai mana dan Pak Dudidam akan mulai belajar kira-kira tahapan materi ini kira-kira sampai mana gitu seperti itu, sehingga di sini ada apa namanya ya mengetahui ya kira-kira perbaikan pada saat proses belajar itu apa saja gitu. Lalu di sini Pak Dudidam juga memberikan tugas individu ya ini juga menurut kami assessment for learning ya pada saat pembelajaran gitu, yaitu membuat iklan yang efektif ya. Yang secara efektif akan mempromosikan produk dan jasa. Yang selanjutnya, nah di sini juga ada ya skenario tugas yang berjenjang ya, kembali lagi yang tadi ya, sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman murid-muridnya. Nah yang selanjutnya Pak Dudidam juga melakukan penilaian assessment as learning. Jadi menurut kami assessment as learning ini intinya adalah bagaimana penilaian ini sebagai proses belajar, melibatkan murid secara aktif ya. Dan fungsinya itu untuk apa? Untuk penilaian formatif. Nah, di sini terlihat di mana ada di skenario 3 ya. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Lalu di sini kedua, kerja individu, pasangan, kelompok kecil seperti itu. Dan selanjutnya sorry. Ya. Nah ini juga, ini kan intinya berusaha untuk melibatkan siswa ya atau murid ya agar mereka mendapatkan informasi tidak dari gurunya tapi dari teman-temannya. Di sini secara individu, lalu mereka
berbagi seperti itu. Setiap pasangan punya berbagi dengan pasangan yang lain, ya itu termasuk kalau menurut kami penilaian yang melibatkan keaktifan murid. Ya, mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cek. Bapak dan Ibu, suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu Diah yang sudah memaparkan presentasi dari kelompok 1 dengan secara detail, secara rinci, dari skenario pembelajaran berdiferensiasi dalam kasus jenjang SMP itu Pak Didam. Di antara Bapak dan Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya terkait dengan kasus yang saat ini kita bahas, dipersilahkan. Ibu Anita. Ya, Ibu Anita, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ali atas kesempatannya. Luar biasa, menarik sekali tadi ya skenario kasus yang terjadi di SMP gitu ya. Ada beberapa yang menjadi catatan Ibu dan Bapak di kelompok 1. Mungkin kita bisa diskusikan gitu ya. Yang pertama tadi tentang minat belajar anak. Ada pernyataan di situ ketertarikan siswa pada iklan di media TV, radio, apalagi ya dan lain sebagainya tadilah ya. Nah, bagaimana cara guru mengetahui minat belajar anak tentang iklan di media-media tersebut? Itu yang pertama. Karena kan radio sudah tidak ini ya, sudah tidak jarang digunakan gitu ya Bapak Ibu ya. Paling mungkin di media TV atau malah sekarang sosial media gitu ya. Oke, itu saya agak bingung di situ. Yang kedua, bagaimana proses pengelompokan yang dilakukan oleh guru untuk menentukan bahwa si grup A atau pasangan ini dan itu mendapatkan skenario 1, mendapatkan skenario 2, mendapatkan skenario 3. Ya kan, baik secara individu, berpasangan ataupun kelompok. Bagaimana cara proses pengelompokannya gitu, terkait dengan mungkin tadi pertanyaan yang pertama juga gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anita. Jika boleh saya ulang, pertanyaannya ada 2. Yang pertama, bagaimana cara guru menilai minat atau memilah-milih minat bakat anak terkait dengan radio gitu ya Bu ya. Radio, terus di televisi, dan yang lainnya terkait dengan radio itu sudah jarang digunakan gitu ya Bu ya. Baik, lalu kemudian yang kedua, proses pengelompokan skenarionya, prosesnya seperti apa? Gitu. Baik, terima kasih Bu Anita. Mungkin di antara Bapak dan Ibu dari kelompok 1 ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Bu Anita? Oh itu. Berapa giga? Bu Dia atau Bu Ririn? Ya, dicoba ya Bapak Ali. Baik Bu Dia, silakan. Untuk yang skenario ya, ini saya share lagi ya, nggak apa-apa ya. Memang kalau di sini tidak ditampilkan ya bagaimana Pak Dudidam itu membagi kelompok ya. Di sini hanya, sebelum tadi penugasan skenario berdasarkan 3 skenario tadi, Pak Dudidam itu memberikan ini tugas individu. Ya, beliau itu membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Maaf, bukannya ini. Sorry.
Yang keempat, ini kan yang strukturnya ya. Di sini sih memang tidak ditampilkan ya bagaimana merancang kelompoknya gitu ya, atau membentuk kelompoknya. Cuma kalau di sini kalau saya perhatikan Pak Dudidam itu berusaha untuk mengenali secara langsung ya bagaimana pemahaman mereka begitu. Baik itu dari pertanyaan pemantik atau pertanyaan pemandu, lalu dibuat kelompok kecil. Jadi kelompok kecil itu ada 2 kali ya kalau saya di sini. Ada yang berpasangan, lalu kembali lagi ke besar, lalu kelompok kecil 4-5 orang, lalu kelompok besar lagi baru penugasan individu, seperti itu. Jadi kalau saya lihat Pak Dudidam ini ya berusaha untuk mengenali mungkin ya ibaratnya baik itu per kelompok ataupun perorangan gitu untuk diberikan tugas sesuai dengan skenario tadi, seperti itu. Karena ini kan kalau dilihat kan bentuknya produk ya, mereka membuat iklan ya, mendiskusikan terlebih dahulu, membuat iklan lalu didiskusikan seperti itu. Lalu dilihat pendapatnya seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Tidak ada ini sih rancangan lebih jelas. Ini kan ini ya tugas individu. Di sini tugas individunya seperti apa. Nah ini menetapkannya dengan 3 skenario tadi gitu. Jadi seperti itu, tidak ada penjelasannya. Cuma kalau saya lihat Pak Dudidam itu ya mencoba untuk memahami anak-anak mana yang kira-kira dapat diberikan skenario pertama, dapat diberikan skenario kedua, dan selanjutnya seperti itu. Dari diskusi kelompok, lalu diskusi kelompok besar, berpasangan, sampai dengan individu tadi. Kalau saya seperti itu. Lalu untuk minat. Nah ini kalau minat, ya memang saya nggak tahu nih Pak Dudidam ini zaman apa nih dia membuat seperti ini begitu ya. Tapi kalau seharusnya sekarang ini ya, kalau ditampilkannya seperti itu memang radio gitu ya. Ini kan ada ya, sebentar saya tampilkan lagi. Nah, jadi memang ya ini apa adanya yang dari LMS ya. Jadi memang ya seperti ini gitu ya. Kalau saya sih lihatnya kan misalnya ya seperti itu. Memang radio udah nggak zaman lagi sekarang, tapi kan di sini ada keterangan lain, ada contoh yang lain seperti TV, internet. Ya internet mungkin bisa masuk juga sosial media. Lalu cetak itu mungkin bisa jadi poster begitu ya. Kalau anak-anak kan sekarang kan sering buat poster ya untuk kegiatan-kegiatan seperti itu dan termasuk billboard. Mungkin itu penjelasan. Ada yang mau menambahkan mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Kita yang pertama ketika menarik minat belajar anak ya, bagaimana cara guru menilai minat anak tersebut terkait dari pilihan yang diberikan dari di kasus Pak Dudidam ini radio, jadi salah satu mengisi ketika saat di menghidupi tersebut ya. Saat ini kasus Pak Dudidam itu ada di masa tahun yang dulu tahun 98 gitu. Karena dulu saat itu sering surat di radio deh, itu salah satu. Dulu sempat kirim surat gitu. Mungkin Pak Dudidam ketika mungkin ada pada ini ingin kembali menghidupkan radio itu sendiri. Cuman mungkin memang dari kasus itu sendiri tidak pilihan ada keterangan pada tahun keberapa saat kasus ini terjadi. Itu mungkin. Lalu kemudian selanjutnya dari Bapak dan Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait presentasi yang dipaparkan oleh kelompok kami, atau mungkin silakan Pak Ibu ingin menanyakan.
Baik. Untuk semua pemaparannya, cek. Ya. Terima kasih Pak Ibnu atas penjelasannya terkait dengan Spotify. Saya baru tahu jadinya ternyata ada Spotify juga. Saya orang dulu masalahnya. Maksudnya sebenarnya Terima kasih. bukan. Oh ya, boleh saya berkomentar, Pak?
Boleh, Iya. boleh silakan Bu Anita, boleh, Ya, silakan. maksud saya kan begini, pertanyaan 1 dan 2 itu kan berhubungan ya. Ketika tadi dia Pak Dudidam itu sudah bisa menentukan minat belajar anak melalui ketertarikan siswa pada iklan yang tampil di media radio, TV, internet juga ada di situ, billboard dan lain-lain. Itu artinya minatnya itu kan sudah bisa dipetakan ya, tanpa melihat bagaimana media yang ditampilkan oleh siswa. Nah, selanjutnya proses pengelompokannya itu kan sudah bisa berdasarkan minat tadi gitu. Nah, mungkin anak yang lebih cenderung melihat di internet akan menyebutkan iklan yang ada di internet misalnya. Itu dia sudah bisa dikelompokkan maksud saya sesuai dengan minatnya. Yang cenderung memang melihat lebih sering menonton TV, dia bisa dikelompokkan maksud saya gitu. Oh, ini minatnya lebih di iklan yang tampil di radio, di TV, di billboard, di media. Itu sudah bisa dikelompokkan dan bagaimana konteksnya ke skenario yang tadi, maksud saya gitu. Jadi kelompok yang mana nih? Apakah pemahaman tentang iklan di internet itu menjadi lebih unggul dibandingkan TV dengan radio, sehingga dia harus dibelikan skenario yang lebih sulit gitu. Minat yang kedua lebih kepada media yang lain. Oh, ini mah lebih mudah, berarti diberikan misalnya skenario nomor 2 dan seterusnya. Menurut tingkat kesulitannya. Sebenarnya korelasinya ke situ gitu. Gitu aja. Tapi kalau itu ya sudah, silakan ya. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Bu Anita. Pak Ibnu, ada lagi yang ingin menambahkan? Atau Pak Dinda Reshain. Silahkan Pak Dinda. Punten suaranya belum keluar. Malah terpental. Pak Dinda sepertinya kepental ya Bu ya. Iya Bu Sri, mangga silakan Sri. Ya baik, terima kasih Pak Ali. Bapak Ibu, mungkin ini cerita, bukan cerita sih, cuma saya pengen Pak Dinda ya. Ya udah Pak Dinda dulu deh. Udah Bu, Ibu aja, kan kita satu kelompok. Apa Bu Sri dulu? Ya udah oke. Jadi gini sih Bapak Ibu, mungkin saya pengen Bapak Ibu mungkin udah pernah praktik ya melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi ketika saya mencoba ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi